Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, materi pertama semester 1 bab 1 untuk kelas 7 yaitu tentang taharah. Jadi, materi taharah itu sejatinya bukan hanya didapat pada semester 1 untuk kelas 7, tetapi ketika adik-adik belajar fikih, maka materi taharah itu selalu berada pada bab pertama pada kitab-kitab fikih. Kenapa demikian? Karena taharah begitu penting untuk diketahui sebelum kita melangkah melakukan sebuah ibadah ritual lainnya. Karena taharah menjadi syarat sahnya sebuah ibadah. Sampai di sini adik-adik paham betapa pentingnya itu taharah. Selanjutnya kita harus mengenali dulu apa makna dari taharah itu sendiri. Taharah itu artinya bersih, suci. Jadi bukan hanya bersih, tapi dia juga harus suci. Dari apa? Dari segala jenis kotoran, baik kotoran yang tampak maupun yang tidak tampak. Apa kotoran yang tampak itu? Kotoran yang tampak adalah seperti air kencing. Dan kotoran yang tidak tampak itu berupa maksiat. Jadi kita harus membersihkan diri dari kotoran yang tampak maupun yang tidak tampak. Itulah taharah. Sedangkan menurut fikih, hukum fikih, taharah berbeda. Nah, lebih dipersempit lagi maknanya, yaitu bersih, suci dari najis dan hadas. Nah, jadi dari najis dan hadas. Membersihkan diri, pakaian, tempat, benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Yang mana kegiatan bersuci itu menurut fikih, yaitu dengan berwudu, tayamum, istinja, mandi, dan bersuci membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan bersuci. Apa pentingnya bersuci? Menurut hadis riwayat Abu Dawud, miftahus shalah at-tahuru. Kunci salat itu adalah taharah. Nah, itu. Jadi tidak akan sah salat kita tanpa kemudian kita melakukan taharah terlebih dahulu. Jadi adik-adik bisa lihat contohnya, wudu sebagai syarat sahnya salat. Nah, seperti ritual ibadah yang lain, memegang mushaf, melafazkan Al-Quran, tawaf, mengelilingi Ka'bah, sa'i, khutbah Jumat. Semua itu adalah syarat-syarat yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan sebuah ibadah, yaitu dengan taharah. Yang kedua, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tobat dan orang-orang yang bertaharah atau membersihkan diri. Ya. Selanjutnya adik-adik sekalian, ya, ini bagainya adik-adik sekalian, dalam bersuci itu kita bersihkan diri dari dua hal, yaitu hadas dan najis. Hadas itu ada yang dinamakan hadas kecil dan ada yang dinamakan hadas besar. Hadas kecil itu bisa kita bersihkan dengan berwudu, dan hadas besar itu bisa kita bersihkan dengan mandi. Adapun najis terbagi menjadi tiga: mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladhah. Mukhaffafah apa maksudnya? Mukhaffafah itu adalah najis ringan, bisa kita bersihkan dengan air. Mutawassithah itu adalah najis sedang, bisa pula kita bersihkan dengan air. Dan mughalladhah itu adalah najis berat yang tidak bisa bersihkan dengan air dan debu. Ya.
najis. Bagaimana saya sebutkan tadi, mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladhah. Yang mana najis mukhaffafah itu pengertiannya adalah najis ringan. Contohnya apa? Air kencing anak laki-laki yang berumur tidak lebih dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Jadi kalau ada adik-adik punya adik laki-laki yang berumur tidak lebih dari 2 tahun kemudian dia kencing, maka itu termasuk hadis najis mukhaffafah. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan najis tersebut cukup dengan memercikkan air atau mengusapnya di atas benda yang terkena air kencing tersebut. Itu harus dipahami. Selanjutnya najis mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Adalah najis yang sedang atau pertengahan antara berat dan ringan. Contohnya apa? Air kencing, tinja, nanah, darah, kotoran hewan. Nanah, darah, dan kotoran hewan itu masuk dalam kategori najis mutawassithah. Terbagi dua najis mutawassithah atau najis sedang itu. Najis hukmiyah, yaitu najis yang zat, bau, warna, dan rasanya tidak ada. Jadi dia tidak memiliki bau, warna, dan rasa. Contohnya air kencing yang telah lama kering. Sedangkan najis ainiyah, yaitu najis yang nyata zat, warna, rasa, dan bau. Lantas bagaimana cara mensucikannya? Selanjutnya najis mughalladhah adalah najis berat. Contohnya jilatan anjing, jilatan babi. Jadi itu masuk dalam kategori najis mughalladhah. Bagaimana cara mensucikannya? Membasuh dengan air sampai 7 kali sampai hilang zat, warna, bau, dan rasanya. Salah satu dari ketujuh basuhan itu harus dicampur dengan debu yang suci. Jadi adik-adik harus paham itu, kalau ada anjing yang kemudian nanti suatu saat menjilat kita, maka cara mensucikannya itu dengan membasuh dengan air sampai 7 kali sampai hilang zat, warna, dan baunya. Kemudian basuhan ketujuh atau basuhan terakhir itu dicampur dengan debu yang suci, bisa ditambah dengan sabun. Benda atau binatang najis itu seperti bangkai, termasuk binatang najis, darah, air kencing, nazi, nanah, kamar, anjing dan babi, jilatan anjing dan babi. Jadi itu adalah jenis-jenis najis secara umum. Kemudian hadas terdiri dari hadas kecil dan hadas besar. Yang mana yang dimaksud dengan hadas kecil? Cara mensucikan hadas kecil itu yaitu dengan cara wudu dan tayamum. Sedangkan cara mensucikan hadas besar itu yaitu dengan mandi besar dan tayamum. Hadas kecil merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut: keluarnya sesuatu dari dubur, menyentuh dubur dan kumpul dengan telapak tangan, hilang akalnya, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan masing-masing sudah dewasa atau bukan muhrim. Jadi itu hadas kecil. Sedangkan hadas besar misalnya terjadi hubungan suami istri, datang bulan bagi wanita, keluarnya darah nifas bagi wanita, melahirkan, keluar dan meninggal dunia. Cara menghilangkan hadas besar: melakukan mandi wajib atau bertayamum. Selanjutnya ada benda-benda yang kemudian bisa kita pakai untuk bersuci, yaitu air, debu. Jadi yang bisa kita pakai bersuci itu biasanya bukan hanya air, tetapi debu juga. Kemudian batu, kertas, tisu, daun,
Nah, jadi itu adik-adik sekalian, misalnya adik-adik ingin buang air kecil kemudian tidak ada air, maka adik-adik bisa membersihkan itu dengan tisu atau daun kering. Jadi jangan tidak dibersihkan, atau dengan batu jangan tidak dibersihkan karena itu adalah kotoran. Nah, jadi berarti kalau kita tidak bersihkan, membersihkannya berarti kita berhadas pada saat itu. Jadi kita harus membersihkannya. Perbedaan hadas dan najis. Nah, mungkin kita bingung apa sih perbedaan hadas dan najis itu. Hadas itu berupa perbuatan atau tindakan, sedangkan najis itu benda. Contohnya melakukan kencing, melakukan kentut, melakukan berak, buang air besar, menyentuh dubur, tidur, mengeluarkan darah haid atau bulan dan sebagainya. Jadi itu adalah hadas, berupa perbuatan dan tindakan. Pembagiannya ada hadas besar dan ada hadas kecil. Cara mensucikannya wudu, mandi wajib, dan tayamum. Sedangkan najis itu berupa benda. Air kencing itu najis, nanah, darah, air, kotoran, kucing, bangkai, dan sebagainya. Pembagiannya ada najis mukhaffafah ringan, mutawassithah sedang, dan mughalladzah berat. Cara mensucikannya dicuci dan dibersihkan sesuai dengan tingkatan najisnya. Jadi itu adik-adik sedikit pengantar dari materi ini. Semoga bisa dipahami dan selanjutnya tugasnya nanti akan diberikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.